Genre, selamat datang di Pos Aja, podcast curhatan remaja, ngobrol asik yang mendidik episode 1. Nah, di video kali ini kita akan ngobrolin soal sex education nih. Yang tentunya kita udah mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa, ada Kak Ayu di sini. Halo semuanya. Apa kabar Kak Ayu? Alhamdulillah baik Kak Rosa. Oke, mungkin Kak Ayu bisa memperkenalkan dirinya nih dan juga sekarang kesibukannya apa sih? Iya. Halo semuanya, perkenalkan aku Ayu. Sekarang aku lagi sibuk nulis skripsi ya. Doain lancar semuanya. Amin. Semoga cepat lulus dan di ACC dulu baru lulus. Oke. Mbak Rosa juga? Iya, kebetulan saya juga sama nih seperti Mbak Ayu juga. Alhamdulillah, Apalagi semester akhir ya. Iya. Semoga kita lancar. Amin Allah. Oke, kita langsung aja. Mungkin Kak Ayu bisa sedikit memperkenalkan sih kepada teman-teman audiens di rumah tentang apa sih itu PIKR? Oke, PIKR itu kependekan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi kita di sini itu sama-sama dari remaja dan untuk remaja. Kita memberi informasi tentang kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi bekal remaja nantinya kalau mereka sudah dalam hubungan perkawinan seperti itu. Dan kalau PIKR ini di Danaprejo itu anggotanya antara rentang usianya itu 13 sampai 24 tahun. Oke, menarik banget ya PIKR ini. Mungkin teman-teman di rumah yang tertarik untuk join PIKR nih Kak Ayu. Oh iya, boleh banget. Iya. Karena kan di sini beberapa anggotanya udah mau 24 tahun ya. Udah mau pensiun. Jadi kita butuh regenerasi. Kalau mau daftar boleh lihat di sini. Nanti ada Instagram kita di sini. Jangan lupa di-follow ya karena kita selalu update kegiatan kita di sini. Iya, dan kita belajar untuk bermanfaat sama sesama remaja. Oke, benar banget nih. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi, kan kita bahas tentang sex education nih. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih itu sebenarnya sex education Kak Ayu? Oke, sex education atau kalau bahasa Indonesianya itu pendidikan seks ya Kak Rosa. Itu adalah kegiatan untuk mengajarkan dan menyadarkan pentingnya kesehatan reproduksi sehingga tindakan yang tidak diinginkan seperti pelecehan seksual itu bisa dihindari sedini mungkin. Dan sekarang kan kalau pendidikan seks itu bagi beberapa orang ya, terutama orang-orang tua yang masih maaf kolot ya, itu kan menganggap sex education itu adalah hal yang tabu, sehingga harus diajarkan itu ketika mereka sudah dalam masa perkawinan atau pernikahan. Padahal seharusnya pendidikan seks itu harusnya diberikan sejak anak-anak itu masih kecil atau sedini mungkin seperti itu untuk menghindarkan mereka dari bahaya pergaulan bebas nantinya kalau beranjak dewasa. Seperti itu ya, kasarnya seperti itu ya. Oke, iya. Berarti ya kurang lebih pencegahan dini ya? Iya, jadi pendidikan seks itu bukannya kita untuk menyuruh teman-teman untuk melakukan kegiatan itu ya, tapi lebih ke supaya teman-teman itu tahu bahaya yang nantinya akan didapat ketika sudah melakukan hubungan seks pranikah. Oke, sangat menarik sekali nih ya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih resiko dari seks bebas itu sendiri Kak Ayu? Oke, sebelum ke seks bebas kita kan karena era yang sekarang ini udah globalisasi ya Kak, westernisasi dan modernisasi. Jadi kemajuan iptek itu sangat cepat majunya. Jadi kita itu dihadapkan dengan beberapa dampak positif, ada yang positif dan juga banyak juga yang negatif. Nah, salah satu yang negatif ini adalah remaja itu menghadapi seks bebas atau seks pranikah sebelum ada ikatan. Jadi resiko seks bebas itu ada beberapa ya, ada untuk diri sendiri, kemudian untuk orang sekitar, bahkan untuk negara juga. Kalau untuk diri sendiri itu ketika sudah melakukan hubungan seks pranikah, bisa saja mereka akan mengalami penyakit menular seksual karena seks pranikah ini kan karena tidak ada ikatan pernikahan ya, jadi dia melakukan hubungan seks itu dengan siapa saja. Kayak misalnya kalau sekarang ini banyak yang menyewakan jasa semalam FBB atau friend with benefit, itu kan juga beresiko untuk penyakit untuk mengalami penyakit menular seksual karena dia tidak hanya berhubungan seks itu tidak hanya dengan satu orang, sehingga akan memunculkan resiko itu. Nah, penyakit menular seksual sendiri itu ada banyak ya Kak Rosa.
ada HIV atau AIDS itu sampai sekarang kayaknya belum ada obatnya. Jadi susah bahaya banget. Terus yang kedua ada gonore, sifilis, itu juga kencing nanah dan lain-lain. Nanti teman-teman mungkin bisa research sendiri di Google. Kemudian untuk pelaku seks pranikah juga itu akan mengalami kehilangan hak sebagai anak dari orang tuanya dan juga sebagai pelajar, karena kan dia sudah dipaksa ya. Misalnya nanti dampaknya itu kan bisa hamil dini, kemudian pernikahan dini. Nah, ketika sudah mengalami pernikahan dini, kemudian dia akan kehilangan hak itu sebagai anak dan juga pelajar. Bener banget sih. Ya. Terus yang ketiga, kalau misalnya mental dari pelakunya itu tidak kuat, maka akan muncul pikiran-pikiran untuk bunuh diri atau membunuh janinnya, seperti itu. Padahal janin itu juga mempunyai hak untuk hidup. Iya. Nah, kemudian juga pada umur sekitar 13 sampai 20 tahun kan fisiknya masih rentan ya, Kak Alisa. Jadi kandungan dan juga rahimnya itu juga masih rentan, sehingga masih belum kuat kalau ada janin yang tiba-tiba masuk gitu, tiba-tiba ada di perutnya, kan juga masih kaget ya istilahnya, seperti itu. Jadi janinnya itu nanti bisa beresiko saat lahir prematur atau mempunyai cacat lahir, seperti stunting, gangguan mental dan lain-lain. Kemudian kalau untuk negara, nah dikarenakan pelakunya ini sudah kehilangan hak sebagai pelajar dan terpaksa menjadi orang tua, sehingga tingkat pendidikannya pasti rendah kan, kalau saya otomatis rendah, sehingga nanti kedepannya itu yang memimpin negara ini kan padahal kita ya seharusnya generasi muda. Akan tapi kalau pendidikannya rendah kan jadi siapa gitu yang akan memimpin, jadi kita kacau banget dengan negaranya. Sedangkan sekarang kalau kita masih umur segini saja udah kayak gini kan kondisi negara, apalagi nanti kalau sewaktu-waktu kita sudah menjadi pemimpin, sudah diharuskan menjadi pemimpin negara. Gitu Kak Rosa. Jadi bisa dibilang resiko dari seks bebas itu sendiri berarti luas banget ya. Luas banget. Tadi ada mungkin mental, terus juga fisik, terus juga berdampak ke orang-orang di sekitar kita, bahkan negara juga loh teman-teman ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Jadi bagaimana sih sebenarnya penyampaian dari sex education yang baik itu supaya teman-teman di rumah itu nggak salah tangkep gitu, takutnya nanti kan tujuannya untuk mencegah malah sebaliknya gitu Kak Ayu. Nah, jadi kalau penyampaian sex education itu ada macam-macam ya. Nah, karena ini tadi pendidikan seks itu harus diberikan sedini mungkin, sedangkan anak-anak kalau masih dini itu juga hidupnya hanya di lingkungan keluarga dan juga mungkin masyarakat sekitar rumahnya. Nah, itu yang paling penting adalah komunikasi antar anggota keluarga. Jadi orang tua itu diminta untuk sering-sering berkomunikasi dengan anaknya, memberikan pendidikan seks kepada anaknya, seperti apa saja organ reproduksi untuk laki-laki atau perempuan, supaya dia juga tahu fungsi-fungsi dan juga cara menjaga kesehatannya, sehingga anak-anak kecil itu tahu kalau harus menjaga sesuatu yang penting itu, yang berupa organ reproduksi itu tadi. Jadi orang lain itu tidak boleh memegang sesuatu itu, jadi harus dijaga. Kemudian juga karena perkembangan teknologi sekarang kan makin pesat ya, juga media massa juga semakin banyak berkembang, sangat baik sekali. Jadi mungkin bisa dengan penyampaian pendidikan seksnya itu dengan melalui medianya kayak misalnya video interaktif, kemudian film dan lain-lain seperti itu. Dan supaya mereka sendiri itu ketika menonton itu kan kalau penayangan video kan ada audio dan visual ya Kak. Jadi anak-anak itu bisa sangat tertarik melihatnya tanpa paksaan, sehingga mereka sendiri mengetahui pesan yang tersampaikan dalam video. Kemudian kalau kemarin di PKR Kelurahan Dadarejo sendiri itu beberapa waktu yang lalu juga mengadakan sosialisasi tentang sex education ke 3 dusun yang ada di Kelurahan Dadarejo. Itu juga menurut saya adalah hal yang penting dan efektif ya, karena kita melakukan sosialisasi itu tidak hanya kepada teman-teman dekat aja, tapi juga ke remaja-remaja di Kelurahan Dadarejo. Mungkin itu sih Kak. Jadi mungkin ya pertama dari keluarga ya Kak Ayu ya. Bagaimana sebenarnya keluarga itu bisa mensupport si anak ini
dan bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Kemudian juga melalui media sosial, karena seperti yang kita tahu kita saat ini kan hidup di era globalisasi. Kemudian ya memberi pemahaman dampak seks itu sendiri ya. Nah setelah ini kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi udah ada beberapa pertanyaan nih Kak Ayu dari Instagram Pick Air ya, yang nanti akan ada di bawah sini. Jadi kalian jangan lupa follow. Terus kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama ya Kak ya. Ya boleh. Jadi pertanyaan pertama tuh, apa sih bahaya seks bebas di usia remaja? Ini dari @hikmahi_. Oke, karena tadi seks bebas di usia remaja. Usia remaja itu kan gini, usia perkawinan yang ideal itu perempuan 20, laki-laki 25 atau 24 ya. Nah, kalau sebelum itu, maka itu tadi kayak organ reproduksinya masih belum berkembang secara sempurna, apalagi rahim dan kandungannya. Sehingga kalau belum berkembang sempurna, nanti nutrisi yang diterima oleh janin itu juga nggak sepenuhnya terpenuhi gitu Kak. Jadi sangat rentan untuk kehamilan si ibu dan juga nanti kelahiran anaknya. Anaknya juga bisa cacat atau lahir prematur kan. Gitu sih Kak. Oke, berarti ya kembali lagi ke yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Iya. tentang apa resiko dari seks bebas itu sendiri ya. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan kedua. Gimana mengatasi teman yang kecanduan pornografi dari @nrhs? Oke, Gimana nih Kak ini? Kalau temen yang kecanduan pornografi, Apalagi kan sekarang globalisasi nih, Iya. gampang banget akses internet. Iya, gampang banget akses internet ya. Kalau sebagai teman ya, teman itu mungkin kita ngajak ngobrol itu tadi kunci utama dalam sebuah hubungan, dalam segala hubungan apapun hubungan, keluarga, teman, pacaran pun itu kunci utamanya hanya komunikasi. Jadi kita berusaha mengkomunikasikan hal itu, kenapa dia sampai kecanduan pornografi. Nanti kalau sudah tahu, kita bimbinglah dia supaya tidak menghabiskan waktunya untuk menonton film pornografi. Bisa istilahnya diselimurkan ya. Itu dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, contohnya yang mengikuti kegiatan Pick Air atau organisasi di sekolah, di lingkungan rumah dan yang lain-lain. Pokoknya kita harus bisa memanage waktu untuk menghabiskan waktu itu untuk hal-hal yang positif. Seperti itu Kak Rosa. Oke, ya intinya kalau kalian mau menghindari, coba ikut Pick Air ya Kak. Iya, benar. Karena Pick Air ini kan bisa membawa kita ke arah yang lebih baik lagi ya, insya Allah. Nah, oke nih, jadi kita udah di penghujung acara nih Kak Ayu, ya Allah, cepet banget ya. Jadi kesimpulannya sih sebenarnya jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah gitu ya Kak Ayu. Makasih banyak nih Kak Ayu atas ilmu yang bermanfaat. Semoga teman-teman di rumah bisa lebih mengerti lagi ya tentang sex education itu sendiri. Oke, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you di next video.